Kalau kamu fans K-pop zaman now yang terbiasa dengan NewJeans, EVE, atau aespa, kamu harus tahu satu hal. Jalan mulus yang mereka lalui sekarang dibangun dengan keringat dan air mata oleh para legenda ini. Selamat datang di Zona Nostalgia. Hari ini kita akan mutar waktu kembali ke masa yang sering disebut sebagai The Golden Era of K-pop. Masa di mana YouTube belum segila sekarang, masa di mana kita harus download MV dengan resolusi 360p, dan masa di mana hook lagu K-pop begitu nempel di kepala sampai satu sekolah bisa joget bareng. Kita bicara soal generasi kedua, generasi yang membawa Hallyu Wave keluar dari Korea dan meledakkan demam K-pop ke seluruh Asia hingga Amerika. Siapa saja ratu di era ini? Siapkan tisu dan lightstick lama kalian. Inilah top 5 girl band K-pop, Gen 2 paling legendaris, versi K-Wave Insights. Di urutan kelima, kita punya grup yang dijuluki The Chameleon atau si Bunglon, dan ratunya lagu IDM, disco yang earworm banget. Siapa lagi kalau bukan T-ara. Debut di tahun 2009 di bawah MBK Entertainment, T-ara adalah definisi grup yang lagunya nggak pernah gagal. Serius? Coba sebutkan satu lagu utama T-ara yang nggak bikin kamu pengen goyang? Mereka menciptakan tren global lewat lagu Boppy Bop dengan tarian kucingnya yang ikonik. Tapi, puncak kejayaan mereka adalah saat merilis Roly Poly. Lagu ini bukan cuma sukses, tapi menjadi fenomena budaya di Korea Selatan dengan konsep retronya. Bahkan, Roly Poly menjadi lagu dengan penjualan digital tertinggi di tahun ke-2011. Kekuatan T-ara ada pada kemampuan mereka mengubah konsep secara drastis. Dari konsep retro, futuristik di Sexy Love, ingat robot dance-nya, sampai melankolis di Cry Cry. Meskipun karir mereka sempat dihantam badai skandal yang jujur saja sangat tidak adil dan terbukti salah di kemudian hari, warisan musik T-ara tetap abadi. Mereka adalah grup yang lagunya paling sering diputar di klub, toko baju, sampai pasar tradisional di seluruh Asia. T-ara membuktikan bahwa musik yang bagus akan selalu menemukan pendengarnya. Lanjut ke posisi keempat. Kalau ada grup yang benar-benar membuka gerbang pasar Jepang libar-libar untuk girl group Korea, itu adalah Kara. Debut tahun 2007 di bawah DSP Media. Awalnya Kara berjuang cukup keras untuk mendapatkan perhatian, tapi satu lagu mengubah segalanya. Mister, siapa sangka? Koreografi butt dance di lagu Mister menjadi viral luar biasa. Tapi, jangan salah, Kara bukan on hit wonder. Mereka adalah raksasa di Jepang. Kara menjadi girl group Korea pertama yang berhasil konser di Tokyo Dome Tampat, keramat bagi musisi di Jepang, dan tiketnya ludes terjual dalam hitungan menit. Lagu-lagu seperti Lupin, Jumping, dan tentu saja masterpiece pop mereka. Step menunjukkan vokal juri, Seungyeon, Nicole, Hara, dan Jeong yang stabil dan energik. Kita juga tidak bisa melupakan mendiang Hara, visual legendaris yang selalu membawa tawa di variety show. Reuni Kara di tahun 2022 lewat lagu When I Move membuktikan bahwa ikatan mereka dan Camelia, fans Kara, tidak akan pernah putus. Kara adalah bukti nyata dari kerja keras dan ketahanan mental. Masuk ke 3 besar. Sebelum ada TikTok, sebelum ada Dance Challenge Instagram, grup inilah yang menciptakan definisi viral di Korea Selatan. Posisi ketiga, The Wonder Girls. Grup asuhan JYP Entertainment ini debut di 2007 dan langsung menciptakan Syndrome Tell Me. Di tahun itu, semua orang di Korea, dari anak TK sampai tentara militer, menarikan lagu Tell Me. Tapi ledakan sesungguhnya terjadi lewat lagu legendaris Nobody. Lagu Nobody dengan konsep retro 60, an, mic stand, dan tepuk tangannya, menjadi lagu K-pop pertama dalam sejarah yang berhasil menembus chart Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Bayangkan, itu terjadi di tahun 2009. Jauh sebelum streaming era memudahkan akses musik. Wonder Girls juga dikenal berani bereksperimen. Siapa yang bisa lupa saat mereka tiba-tiba berubah konsep menjadi band di lagu Why So Lonely. Sunmi dengan bass Nia, Yubin dengan drumnya. Mereka adalah seniman sejati yang tidak takut keluar dari zona nyaman. Meskipun sering berganti formasi, Wonder Girls meletakkan pondasi bahwa girl group JYP adalah jaminan mutu. Di posisi kedua, saat semua girl group berlomba-lomba menjadi manis, imut, atau seksi, 4 wanita ini datang mendobrak pintu industri musik dengan sepatu boots berduri dan eyeliner tebal. Mereka tidak mau jadi pacar kamu, mereka mau jadi bos kamu. Debut tahun 2009 di bawah YG Entertainment, 21 adalah definisi girl crush yang sesungguhnya. Chell, Boom, Dara, dan Minzy membawa warna hip-hop, reggae, dan elektronik yang sangat kental. Lagu I Am The Best bukan cuma judul,
tapi pernyataan. Lagu itu menjadi anthem kepercayaan diri jutaan wanita di dunia. Mereka juga punya sisi emosional yang kuat lewat lagu-lagu ballad seperti Lonely, It Hurts, dan Ugly, lagu yang liriknya sangat relatable tentang standar kecantikan. Fashion mereka ikonik, gaya rambut pohon kelapa darah legendaris. Momen ketika mereka bubar adalah salah satu hari paling menyedihkan dalam sejarah K-pop. Tapi, penampilan kejutan mereka di Coachella 2022 dan pengumuman comeback tour di 2024 atau 2025 membuktikan bahwa 2NE satu bukan sekadar grup. Mereka adalah revolusi. Once a blackjack, always a blackjack. Dan akhirnya, di posisi puncak, sang ratu di atas segala ratu, tembok yang tak tertembus. The Nation's Girl Group, Girls' Generation atau SNSD. Kenapa mereka nomor satu? Karena SNSD adalah standar dari segala standar girl group K-pop modern, debut tahun 2007 dengan lagu Into the New World, yang sekarang menjadi lagu kebangsaan para trainee. K-pop mereka awalnya diragukan karena memiliki 9 anggota, jumlah yang dianggap terlalu banyak saat itu. Tapi tahun 2009, J dirilis. Lagu ini memegang rekor di Music Bank selama 9 minggu berturut-turut. Sejak saat itu, dominasi SNSD tak terbendung. Mereka bisa melakukan konsep apa saja. Konsep marinir di Genie, ikonik. Konsep hip-hop eksperimental di I Got a Boy, revolusioner. Setiap membernya adalah bintang. Taeyeon sebagai soloist top, Juna sebagai center visual dan aktris, hingga member lain yang sukses di bidang variety dan fashion. Mereka bertahan melintasi waktu, melampaui kutukan 7 tahun, dan merilis album Forever 1 di ulang tahun ke-15. Mereka, SNSD, bukan hanya girl band. Mereka adalah brand, mereka adalah sejarah hidup, dan mereka adalah alasan kenapa K-pop bisa sebesar sekarang. Right now, it's Girls' Generation. Itulah dia, top 5 girl band K-pop Gen 2 yang tidak hanya mencetak hits, tapi juga mengubah wajah industri musik Korea selamanya. Tanpa keberanian Wonder Girls, tanpa keunikan 21, tanpa ketangguhan Kara dan Tehara, serta tanpa dominasi SNSD, mungkin K-pop tidak akan seberwarna hari ini. Tentu saja, ada banyak grup hebat lain seperti SHE Star, 4 Minute, FX, atau Miss A yang juga layak disebut. Kalau kamu, siapa girl group Gen 2 yang paling bikin kamu gagal move on? Dan apa lagu yang masih ada di playlist kamu sampai sekarang? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan pembahasan K-pop seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Annyeong!